أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi baru 4. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab, aku dapat mendatangkan arsnya kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. 2740. Dan sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb-nya. Mereka kerjakan apa yang ia sukai dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Membangun isu pemindahan. Membangun isu pemindahan. Di sini makamnya Nabi Sulaiman. Jin Ifrit mengatakan, aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum engkau berpisah dari makammu. Jadi tempat berdiri Nabi Ibrahim itu disebut makom. Posisi Sulaiman waktu itu di sini. Nah, itu jaraknya pakai kaki memberikan kode 2731. Seperti Anda tahu 2731 ini adalah surat Sulaiman. Allah ta'lu alayya watuni muslimin. Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Jadi ada kode di sini. Itu adalah jarak dari makam Ibrahim. Nah, ini dia makam Ibrahim. Nah, ini kan belum saya save. Kalau saya save merah dia garis nih. 2731 saudara. Kodenya. Dan itu bilangan yang habis dibagi 19. Itu tidak mudah saudara. Jadi Ifrit mengatakan itu makom. Nah, aku kuat dan aman. Tapi tidak dia yang memindahkan. Nah, orang yang berilmu kitab itu yang memindahkan. Sebelum kerlinganmu kembali kepadamu, katanya. Terletak di sisinya. Jadi Arupadatu itu berada di sisinya Nabi Sulaiman. Ini posisi di sisi. Nabi Sulaimannya di sini. Nah, baru pindah dia dengan sekejap. Kodenya 2731, saudara. Di sisi. Itu dia. Tidak mudah, saudara, bilangan sepanjang ini habis dibagi 19. Ini kan belum saya save nih, kuning dia. Allah ta'lu alayya watuni muslimin. Itu isi suratnya. Kop suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau diganti ke kilometer, dia 2832409, saudara. Kalau ke tengah ini 02 dia. Dia makamnya Sulaiman ini kan ada dua, ada satu di sini, satunya di sini nih. Ini di sini yang suka kita berfoto kan, menampakkan ini 32390. Bilangan yang habis dibagi 19, jadi ada dua. Saya bilang makamnya itu di sini. Kilometer. Itu dia, dan itu ditandai oleh pelangi ini. Pelangi ini membenarkan, iya betul di situ makam. Itu makam Sulaiman. Di situ makam Sulaiman. Karena kemudian dia pindah di sisi. Pindah dia di sisi dia, lihat di sisi dia. Ini kamus di sisi itu gitu, dekat dia. Jadi ini yang pindah. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Ini dia bagian atasnya ini. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Dalam kisahnya Firaun, maka pada hari ini kami selamatkanmu. Bagaimana menyelamatkan dia? Dipindah dengan karakter badanmu. Badan. Sini keluar kata badan, bibadanika, dengan karakter badanmu. Dalam kisah Nabi Sulaiman jasad.
Dan kami telah campakkan atas kursinya jasad. Nah, bukan badan, jasad. Nah, sedangkan dalam kisahnya dua anak Adam, nah itu tubuh. Untuk dia lihatkan kepadanya bagaimana hendaknya ia menutup tubuh. Nah, tubuh di sini sawata, tubuh. Jadi ada tubuh, ada jasad, ada badan. Nah, ini yang dikatakan karakter badan. Nyanyi itu terdangak dia. Ekspresinya ini yang mahal. Nah, mulutnya ini ternganga begini. Nah, ini di 90 kan. Kalau Anda perhatikan kan cerita Musa itu kan dominannya di 28. Kenapa dipindah ke 10? Kita bersoalnya kan. Dan kami telah seberangkan. Nah, ini Jawa tuh di sini. Jawa. Seberangkan. Jawaz. Bani Israel di laut. Nah, maka diikuti mereka oleh Firaun dan tentaranya. Karena hendak menzalimi dan hendak melewati batas. Nah itu. Ini diajarkan transformasi 19. Jadi kisah Musa itu kan dominannya di 28 surah Al-Qasas namanya. Karena dari 28 ke 10 ini itu 19 poin saudara. Disinilah diajarkan ada loh transformasi 19. Itu dipindah ke sana, ke 10. Sampai sekarang orang enggak mengerti kenapa di 10 dia. Mengapa 10 ini, surah ke 10. Ini kan surah Yunus ini. Nah, di sinilah ada kata Jawa. Seberang. Pulau Jawa, pulau di seberang maksudnya, pulau seberang. Diikuti mereka. Ya. Taba'a itu kan mengikuti. Fa'atsba'ahum. Fir'aun wa junuduhum. Ini Fir'aun dan junuduhum ini, Fir'aun dan saudara dan tentaranya ini dikatakan ala Fir'aun. Keluarga Fir'aun. Ya di 10 nih, 10-90. Nah, hingga masih 90 saudara, ini bagian B-nya. 10-90. Hingga ketika ia hampir tenggelam. Ekspresinya seperti ini kurang lebih. Hampir tenggelam dia. Ia berkata, aku beriman. Jadi bagaimana bunyinya itu ya? Gitu ya. Aku beriman katanya. Luar biasa. Aku beriman. Ini sesuatu yang fantastik saudara untuk diceritakan. Aku beriman katanya. Hampir tenggelam dia bilang, aku beriman. Itu gimana itu? Sesungguhnya dia tidak ada yang ditaati, melainkan yang diimani karakternya oleh Bani Israel. Nah, ini ilaha ini yang ditaati, artinya udah kita kamuskan kan. Tidak ada yang ditaati, melainkan yang diimani karakternya oleh Bani Israel. Bersyahadat dia di sini saudara. Dan aku dari orang yang menyerah diri. Menyerah diri, dia bilang, muslimin ini menyerah diri. Orang yang menyerah diri, muslimin artinya. Dan itu ada dalam kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman bilang, ubahlah untuknya arsnya. Kita lihat apakah ia kenal atau adalah ia dari orang tidak kenal. Ya, kenal atau tidak kenal. Ya. Di sini di kamusan kata hudan itu. Menali. Maka ketika ia datang dikatakan apakah ini arsmu? Ia berkata seperti sesungguhnya dia. Dan kami telah diberitahu dari sebelumnya. Dan adalah kami orang yang menyerah diri. Dan ini wakana wakunna muslimin.
Kunna muslimin. 2742 saudara. Nah, Fir'aun juga mengatakan wa ana minal muslimin. Yang satu mengekspresikan dia datang ke Sulaiman menyerah diri. Kalau ini dia cuma bilang, aku menyerah diri. Padahal dia dalam keadaan hampir tenggelam. Nah, dijawab di 1091 saudara. Apa sekarang? Baru sekarang. Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka dulu. Dan adalah engkau dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini di 91 saudara. Dibilang, baru sekarang kamu mau beriman. Udah hampir tenggelam. Nah, di sini dikata, maka pada hari ini. Jadi kalau Anda bilang menemukan jasadnya Fir'aun di Laut Merah, orang udah diselamatkan dia. Gimana pula kamu bisa menemukan di Laut Merah? Sudah diselamatkan hari itu. Pada hari ini kami selamatkanmu dengan karakter badan. Ada karakter badan di sini saudara. Ya. Untuk jadi ayat bagi orang-orang yang di belakangmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami. Maka pada hari ini kami selamatkanmu dengan karakter badanmu. Jadi pertanyaannya kan bagaimana kau bisa pindah? Itulah dibangunnya di dalam kisah Nabi Sulaiman. Membangun isu pindah. Baru 93-nya dibilang bawa. Dan sungguh kami telah bawa. Walakot bawa Bani Israel. Mubawa tempat bawa. Sidqin benar. Apa perlunya dibilang benar sini sidqin? Karena Yogya artinya benar. Ini kan luar biasa. Tesis S2 loh saudara. Seyogyanya. Sebenarnya. Ini perlu dilestarikan ini dalam bahasa Indonesia. Kalau mengatakan sebenarnya harus seyogyanya. Ini pesan untuk guru-guru. Jangan namanya saja sekolah Islam. Tapi tidak tahu bagaimana Islam diperjuangkan. Sungguh kami telah bawa Bani Israel ke tempat bawa yang benar. Itu Yogya. Ini ayat saudara. Di sini dia. PK ini kan Parangkusumo. Nah ini dia adalah suka kering. Piramida itu di sini saudara. Laut Merah itu di sini. Pantai Merah di sini sama Pulau Merah di Banyuwangi. Ini Yogya. Ini Wonogiri. Ini Boko itu kan di Jogja. Ke Jogja dia. Dan kami telah seberangkan Jawaz seberangkan. Kalau seberang Bani Israel di laut. Jadi ke Pulau Jawa dia. Dan sungguh kami telah bawa Bani Israel ke tempat bawa yang benar. Yogya. Ke Jogja dia. Lalu Musa pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk pertemuan kami. Bagaimana ini Al-Quran bilang harus 70? Dia ke Boko, saudara. Boko dia kan di Jogja juga. Ke Boko dia. 70. Kenapa 70? Karena di situ ada miniatur ars. Di situ ada miniatur ars. 70. Terawangnya 70, saudara. Terawang. Nah, terawang terbukanya 2. Jadi 72. Nanti ini kode Zulkarnain di sini ada. Ada 2 tanduk di sini. 98,
99, 9899. Kode Al-Baqarah. Yuk ya. Nah, di zaman Nabi Sulaiman baru dia dipindah. Ini ceritanya bersambung, saudara. Jangan Anda kira ini main-main. Pindah dia. Anda kira main-main tuh pindah. Nah, makanya sekarang kosong. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku dapat datangkan arsnya kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Ini saudara, kalau ke Banyuwangi ada Pantai Merah, ada Pulau Merah. Jangan Anda desakan karena posisinya di Laut Merah itu. Terus kalau Anda ke Trinil, nah, sudah ditemukan oleh penduduk sekitar ada fosil kuda Nil. Berarti kan Trinil ini nyambung dengan Sungai Nil nih. Sini kan banyak kuda Nil nih. Di mana-mana nggak ada kuda Nil, saudara. Apa di Amerika ada kuda Nil? Nah, ini pulau kereta. Di sini ada Sauda. Jadi Sonda. Ini Gunung Mesir. Kenapa 3 Gunung Mesir, saudara? Karena piramida itu 3, saudara. Nah, ini di Lampung ada 2 dia, Mesir Ile dan Mesir Udik. Nah, kayak Haji Mesir. KH Mesir juga ada di sini ya. Bagaimana Anda mendustakan ini? Sungai Nil itu terlebar. Jadi kalau Anda bilang dia harus ke Laut Merah, berarti kan dia nyebrangnya 2 kali. Gimana cara berpikir Anda? Itu ada Laut Suka Kering. Kemarin dulu Suka Kering ini. Dan Laut Suka Kering ini udah dikenal sama mereka. Kalau enggak bisa dia bawa Bani Israel. Orang waktu disuruh menyembelih sapi aja dia tanyanya sampai 7 kali tanya. Apalagi ini Exodus. Exodus meninggalkan Mesir, saudara. Pasti dia tanya, kemana kita? Kita jalan aja lah. Jalannya ke sana. Ya, di sinilah peran Gunung Padang, saudara. Karena dia bertemunya di tempat terbit matahari. Matahari terbitnya dari Pulau Jawa, saudara. Karena Khatulistiwa itu meliwati Gunung Padang. Terus ada pula Mesir di sini, saudara. Gimana kota Mesir ini ada dekat Gunung Lawu? Aduh, luar biasa faktanya. Terus dia membalsemnya dari pakai kapur barus. Ada barus kan sebelah sana. Gimana Anda kok bisa mendustakan ayat seperti ini? Saya nggak ngerti. Terus yang menarik itu adalah jamur kam'ah. Adalah bagian dari manna yang Allah kirim kepada Bani Israel melalui Musa, dan airnya adalah obat untuk mata. Jamur ini kalau di internet dibilang jamur liar, saudara. Susah ditanam. Tapi jamur. Nah sekarang coba kita ambil posisi di Jogja. Kita search jamur gitu. Di mana ada jamur dekat Jogja ini? Ini dia. Jamur. Jamur keluar sekitar sini. Makanya tempat yang benar ini Jogja ini di sini memang karena mereka akan makan jamur. Nah, kemudian kan dan kami gelapkan atas kamu Ghamam. Ghamam kan digelapkan dia. Jadi setelah dari Boko dia ke tempat Gunung Lawu kalau saya bilang. Di sini ada Magetan, ini ada Ceto, ada Sukuh, dan di Sukuh, ini Karanganyar. Nah ini Wonogiri artinya hutan gunung. Mesirnya di sini, Lawu di sini. Dan kami telah gelapkan atas kamu Ghamam. Jadi terjadi gelap waktu itu. Dan kami telah turunkan atas kamu mana dan salwa. Ini masih di ayat yang sama. Mana. Ini mana. Ini mana nih. Jamur. Berarti jamur turun di sini kan. Ya kalau saya bilang serbuknya aja turun. Karena kan nggak bisa ditanam dia.
Dan ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar atas satu macam makanan. Berarti mana tadi kan? Wahidin. Kata wahidin ini kan satu. 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 Bukan dua. Makanya mana itu? Maka Nabi Musa bilang turunlah ke Mesir. Berarti kan Mesir itu di dekat gunung kan? Kalau dulu dalam pikiran kita, gunung mana yang di dekat Mesir Afrika itu? Nggak ada gunung. Karena dulu kita tidak tahu ada Mesir di sini kan? Itu persoalannya. Jadi Anda harus menukar tuh gambar di kepala Anda itu. Turunlah ke Mesir. Maka sesungguhnya kamu akan dapati apa yang kamu minta. Nah, kalau Mesir ini tidak berarti Mesir dalam bentuk nama. Saya ulang, kalau Mesir di sini ini tidak bermakna Mesir dalam bentuk nama. Artinya ke kota, maka yang dimaksud Mesir sini Karanganyar atau Magetan. Atau Surakarta dari sini nih. Surakarta, Mojokerto. Kalau dibilang turunlah ke kota. Banyak kota, bisa jadi dia ke Magetan. Turun. Bisa jadi dia ke Karanganyar. Itu masalah tafsir. Tapi kalau dibilang Mesir ini adalah yang bernama Mesir, kalau enggak kenapa ini dinamakan Mesir oleh nenek moyang kita? Karena ke sini dia. Karena ini dekat laut nantinya. Ada negeri dekat laut di Pantai Perigi. Itu keren kan? Ekspresinya itu yang keren. Lau, Suku, Karanganyar, Ceto, Magetan, Wonogiri, hutan gunung. Mesir itu di situ. Dia turun ke sana, Bani Israel. Turunlah ke Mesir. Bitu Misra. Fa'innalakum masa'atum. Maka sesungguhnya kamu akan dapati apa yang kamu minta. Ini keren sekali, saudara. 261 ini. Turunlah ke Mesir. Maka sesungguhnya kamu akan dapati apa yang kamu minta. Jangan sampai sekolah-sekolah Islam tidak mendakwahkan ini. Ini ilmu bumi, saudara. Maka pada hari ini kami selamatkanmu dengan karakter badanmu. Badan, saudara. Ini dia karakter badan ini. Terdangak dia. Nah ini dia. Wa antum tanzurun, padahal kamu melihat. Ini Bani Israel sedang melihat. Ini Pulau Jawas. Dan itu terjadinya tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kodenya 19 juga nih. Maka pada hari ini kami selamatkanmu dengan karakter badanmu. Diselamatkan dia, dipindahkan dia ke Gua Pangeran. Setelah lempeng Afrika ini bergerak, dia tenggelam di sini kan. Ini luar biasa. Ini transformasi 19 pertama terjadi. Keren, saudara. Nah ternyata, saudara, di Jawa Tengah masih terjadi pemindahan. Wah, itu kan terjadi di Jawa Tengah tadi tuh. Kan? Di Parangkusumo itu kan. Bus Sudiro Tunggajaya 2019, saudara. Tanggal 19 lagi. Luar biasa, bulan 10. Ini 6930 km, saudara. 2019. 69 km itu kan jauh, saudara. Jadi kisah Sulaiman itu, kisah Nabi Sulaiman itu membangun isu pemindahan. Karena pemindahan ini terjadi di zaman Nabi Musa. Yang tidak kalah pentingnya di sini ada kode Zulkarnain, saudara, yang mempunyai 2 tanduk, seperti sapi, saudara. Ini kan di sini kan 8. Terawangnya kan 8 ini karena 1 terbuka. Di sini kan juga 8. Jadi di segi 8 yang ini 8 dia.
Jadi 9899. Nah, ini 9899 ya. Ke sana 9899, ke sini 9899. Jadi kayak dua tanduk, saudara. Nah, Arupadatu itu menggambarkan dua tanduk. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Alif lam mimnya sekian, alifnya sekian, lamnya sekian, mimnya sekian, jumlahnya 9899. Itu adalah 521 kali 19. Ini kan keren sekali, saudara. Arupadatu menggambarkan dua tanduk, saudara. Ya, Zul kan artinya mempunyai, karena dua tanduk. Dan memang Zulkarnain lompat-lompat aja kerjanya kan. Nah, pindah-pindah saja kerjanya. Itu, maka itu ada sapi, saudara. Ada sapi sini. Nah, makanya ayat itu mengatakan sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya dia sapi betina yang tidak dipakai untuk meratakan tanah dan tidak mengairi sawah. Ini Al-Quran 71, saudara. Nah, Anda lihat. Gambar sapi. Nah, sapinya kuning, saudara. Nah, ini diwarnai, saudara nih. Pasti berwarna dia. Diwarnai nih. Kalau nggak mungkin kuning begini. Nah, makanya Borobudur berwarna. Apa buktinya? Matanya ini putih. Ya bagaimana batu diputihin? Kan putih, saudara. Ini kalau dia kasih warna mungkin putih ini kan. Nah, jadi kalau Anda bilang dipahat oleh manusia, dia mutihinnya pakai apa? Nah, dia mengetahui apa yang masuk ke bumi. Nah, ini kan ekspresi cembung. Jadi kalau orang hidupnya di dalam bumi, matanya kan cembung, saudara. Nah, tapi kata putih, mata putih ini ada dalam Al-Quran. Nah, ini dia. Dan putih kedua matanya dari duka cita. Ini bapaknya Yusuf. Maka itu membaca surat Yusuf katanya mempelajari Zabur. Nah, ini kan Zabur, saudara. Putih matanya. Jadi Borobudur itu berwarna. Wah, ini luar biasa. Selama ini Anda kira Borobudur tidak berwarna. Nah, ini bukti. Ini kalau nggak putih, saudara, nggak terlihat bahwa dia cembung. Borobudur berwarna. Ya. Dan sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang dia sukai dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.